Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Fahim. Di sini saya akan memberikan sebuah tips bagaimana agar stok kita itu habis di akhir tahun ini. Jadi ini ada sisa kurang lebih 15 hari ya. Teman-teman lakukan ini, insya Allah teman-teman akan dapat efek atau dampaknya. Yang penting dipraktekkan. Oke. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kita mencatat semua teman-teman kita atau orang yang kita kenal itu kita catat. Misalkan si A tetangga, si B tetangga, si C tetangga, si D tetangga. Ada 20 orang. Kemudian teman SD, teman SMP, teman SMA, teman majelis atau teman kampus jurusan ini, jurusan itu kita catat semua. Minimal itu kita terkumpul 75 nama gitu ya, minimal. Anggap sisa 15 hari dan sehari kita minimal itu menghubungi 5 orang. Minimal sehari menghubungi 5 orang. Ya via chat aja gitu. Nah, kemudian setelah dibuat listnya, nama-nama beserta penjelasannya, baru kemudian tiap hari kita follow up, kita sapa itu ya mereka, japri. Nah, kita japri untuk apa? Apakah mau jualan? Enggak boleh. Jangan langsung jualan teman-teman. Pertama kali kita japri, Assalamualaikum si A, sekarang gimana nih kabarnya? Misalkan seperti itu. Nah, orang yang tiba-tiba dijapri, itu pikirannya apa biasanya? Kalau nggak mau ngutang ya, jadi saya kemarin ada pengalaman lucu gitu ya. Udah lama 5 tahun nggak, kalau nggak salah 5 tahun, tiba-tiba dijapri teman saya, bahkan sampai saya di video call, ngomong ngalor ngidul ya, kesana kemari, ujung-ujungnya apa? Mau hutangan gitu. Jadi jangan sampai ya kita itu japri terus berhutang, jangan sampai. Jualan juga jangan sampai jualan. Tujuannya apa kita japri? Yang pertama kita sambung lagi silaturahimnya. Kita tanya keadaan, kemudian yang kedua adalah kita minta doanya, gitu kan? Kita minta doanya, si A tolong doakan saya ya, sekarang saya lagi merintis bisnis baru, bisnis saffron, rempah-rempah termahal di dunia. Saya nggak mau minta apa-apa pada kamu, tolong cuman doakan saya semoga bisa sukses gitu ya, temanmu ini bisa sukses, misalkan kamu temennya. Nah, kalau itu tetangganya, doakan tetanggamu ini nanti bisa sukses gitu ya. Itu aja, minta doa ya. Selain kita minta doa, otomatis kita juga memberikan awareness, menyadarkan seseorang bahwasanya kita sedang jualan saffron. Menyadarkan, bukan membuat kepingin, enggak, menyadarkan aja, awareness. Nah, dengan seperti itu, misalkan tiba-tiba ada salah satu teman Anda itu kok tergiur ingin jualan saffron, ingin memakai saffron, atau melihat iklan saffron, atau tiba-tiba ada artis kesukaannya minum saffron, siapa yang pertama kali dia pikirkan? Tentu saja adalah kita. Oh, itu kayaknya si itu kemarin bilang dia jualan saffron nih, pasti kita akan dihubungi. Itulah dampak positif dari kita awareness ya, menyadarkan orang-orang di sekitar kita bahwasanya kita adalah penjual saffron. Seperti nggak usah jualan, kita nggak harus jualan ke tempat lain aja, tapi minimal orang-orang di sekitar kita tahu kalau kita jualan saffron. Itu mudah nanti teman-teman. Kemudian kita hubungi ya, minimal 5 orang dalam sehari sampai akhir tahun ini. Dicoba. Kita jangan jualan, cuman kita salam, tanya kabar, kemudian langsung minta doanya. Jadi di
minta doa itu ya minimal kita juga menyebutkan agar apa, agar terjadi awareness itu tadi. Kemudian selesai gitu. Nah lanjutannya adalah kita mungkin minta, misalkan belum saling save nomor ya minta saling save nomor. Nanti bisa dilanjut di story, kita nanti aktif jawabin story teman-teman kita, aktif jawabin story tetangga-tetangga kita. Itu nanti akan terjadi tanya jawab gitu. Kemudian bagaimana sih cara jualan saffron secara online sebenarnya? Sebenarnya saffron ini sangat laris ketika kita tawarkan door to door ya, atau offline ya, dan itu yang sering dilakukan teman-teman reseller lama. Itu dia nggak online tapi offline, betul-betul dari rumah ke rumah gitu. Dia punya 20 pelanggan aja itu udah setiap bulan, wah repeat order terus ya, bisa dibayangkan gitu. Nah bagaimana sih cara jualan kalau secara online ya? Kalau secara online yang pertama pastikan kita sering bikin story kalau kita itu juga minum saffronnya gitu. Hari ini lagi minum saffron misalkan, seperti itu, sambil difoto kita lagi minum saffron gitu. Kemudian intinya sering kita posting kalau kita itu juga minum saffron. Yang kedua adalah sering posting testimoni gitu. Jadi kalau menjual produk menengah ke bawah ya, kayak saffron ini adalah produk menengah ke bawah, di bawah 100.000 harga produk itu menengah ke bawah. Yang paling penting yang pertama adalah realita dalam artian produk ini betul-betul diminum gitu loh. Itu kalau kita mau menjual produk yang murah gitu, yang 100 ke bawah, itu yang paling dibutuhkan orang-orang di sekitar kita. Lama-kelamaan dia si ini kok minum terus tiap hari, ini penasaran deh gimana, akhirnya tanya kan. Ketika tanya kita kemudian jawab nih kan, ini harganya cuma sekian, kan murah ya, aku coba dong. Kadang coba-coba aja, karena apa? Karena produknya murah gitu, jadi coba dong gitu kan. Ini bisa kok dibeli 10 helai misalkan 25.000, bisa dapat 10 helai, nanti bisa kita ecer untuk coba-coba. Mau biasanya. Kenapa? Karena dia yakin. Kenapa yakin? Karena kita yang jualan juga minum, yakin, dan itu kita storykan setiap hari. Sebenarnya simple gitu sebenarnya, nggak usah kayak minta foto banner yang keren. Nggak ada. Orang itu mau beli produk yang fotonya keren itu adalah cuman produk fashion. Ingat, orang mau beli produk yang fotonya bagus, keren gitu ya, foto atau videonya keren, itu cuman produk fashion, sepatu, baju, karena nilainya di situ. Nilainya adalah di keindahan ketika difoto dan video. Tapi kalau jualan produk herbal itu nggak masuk akal. Orang karena lihat foto produk muter-muter, kemudian sangat keren, ada animasinya, kita beli. Buat apa beli? Buat keren-kerenan? Kan enggak. Kita beli produk herbal ya karena kesehatan. Jadi makanya fokus saya itu mulai dulu kalau jual produk herbal yang non premium, maksudnya yang murah, yang 100.000 ke bawah, itu ya fokus di itu, pastikan kita minum setiap hari dan itu distorikan. Jadi orang-orang itu ya aman, merasa aman gitu kalau mau coba-coba. Kemudian yang kedua adalah perbanyak share testimoni. Perbanyak testimoni gitu. Kemudian nanti biasanya ada yang tanya, kalau testimoninya ini ada nggak? Nah, gitu. Ya bilang aja, kalau misalkan ada ya alhamdulillah ada. Kalau yang nggak ada ya bilang aja belum ada. Bukan tidak ada, tapi belum ada. Mungkin nanti Anda bisa jadi testimoni pertama gitu. Maksudnya orang yang tanya itu tadi. Dan itu juga kita bisa mengambil dari artikel yang ada di Google. Itu biasanya yang dulu awal-awal saya lakukan ya. Jadi awal-awal itu kan nggak ada testimoni sama sekali. Gak ada orang tanya bisa nggak untuk panas. Ya saya cari di Google itu kan tentang khasiat saffron untuk menurunkan panas. Misalkan ketemu di website kesehatan, salah satu website kesehatan membahas saffron bisa menurunkan panas. Itu saya screenshot. Ini secara ilmiah bisa loh. Nah, seperti itu kita kasih, dia akan yakin tuh. Ya udah deh saya coba dulu beli satu gitu.
Sebenarnya mudah teman-teman, yang penting kita itu tadi aktif gitu ya, aktif, minimal kita menyebarkan awareness. Nah, ini nanti di akhir tahun itu akan ada wajib repeat order ya teman-teman. Jadi nanti mau nggak mau kalau memang terus ingin dapat bimbingan di grup itu, nanti harus ada wajib repeat order di akhir tahun, dan usahakan stoknya udah bisa habis gitu kan. Dan salah satunya itu, jadi PR pertama teman-teman adalah mencatat semua nama-nama teman, saudara atau kenalan Anda yang kenal aja dulu, catat minimal 75 orang. Karena nanti itu akan kita follow up satu persatu, sehari 5 orang itu ya, selama 15 hari kan, seperti itu. Itu adalah PR-nya. Dan nanti gitu kan, di awal tahun juga akan ada hadiah atau program baru dari Maher Saffron, seperti itu.